gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Komentar pedas orang pemuka agama yang sangat mengecam dengan hubungan Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta. UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton UAS UAH TV. subscribe, like, share, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel UAS UAH TV. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan dan rahmat serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan hal yang viral di tengah-tengah masyarakat tentang kedekatan seorang Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta menuai banyak kontroversi. Namun di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan komentar pedas orang pemuka agama yang sangat mengecam dengan hubungan Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta, mana dia berkata bahwa kedekatan seorang Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta yaitu sebagai penyebab utama terjadinya musibah yang menimpa warga Cianjur. Berikut saya tampilkan beberapa cuplikan-cuplikan video pernyataan Daniel Mananta yang membuat banyak oknum non-muslim yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Silahkan. Ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lu. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Ikhwani fillah, inilah inti dari pernyataan Daniel Mananta yang membuat banyak oknum geram mendengarnya dan bahkan tidak sedikit yang menghujat Daniel Mananta. Ikhwani fillah, karena belakangan ini dekatan seorang Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta itu banyak diperbincangkan, begitu viral di media sosial, kami akan menunjukkan satu pernyataan dari Daniel Mananta terkait dengan UAS. Sebuah video mana Daniel Mananta menceritakan kejadian lucu yang dialami dengan Ustadz Abdul Somad. Silahkan ikhwani fillah. Tadi lucu, jadi ada yang kenalin saya gitu kan. Habis itu Ustadz tuh duduk sebelah saya pakai topi. Biasanya kan Ustadz pakai peci gitu, pakai topi. Habis itu si ibu ini bilang, Mas Daniel kan kemarin bukannya sama Ustadz Abdul Somad. Oh iya. Oh, sekarang Ustadznya mana? Oh iya, ada. Seperti itulah gambaran dari Daniel Mananta menceritakan seorang Ustadz Abdul Somad. Subhanallah, sangat akrab beliau berdua. UAS atau yang biasa disebut dengan Ustadz Abdul Somad merupakan seorang tokoh agama fenomenal dan banyak disukai oleh umat muslim Indonesia. Sementara Daniel Mananta adalah public figure, seorang artis tanah air terkenal bahkan punya pengaruh dalam dunia hiburan Indonesia, di mana beliau umat Nasrani yang taat. Melihat dari keakraban dua orang ini, tentu kita sebagai bangsa Indonesia merasa ketenangan. Ditampakkan sebuah tontonan yang sangat menarik di mana mereka berdua saling toleransi yang perlu kita contoh. Berikut cuplikan video lainnya terkait dengan kedekatan beliau berdua. Silahkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sungguh mereka berdua merupakan contoh yang baik untuk kita tiru sebagai anak bangsa yang dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Subhanallah. Namun pertanyaannya, ini sudah dikonsumsi publik dan berkaitan dengan agama kami. Mengapa masih saja ada orang yang tidak sepakat, bahkan mengecam keras pernyataan dari Daniel Mananta?
Apalagi hal ini datang dari pemuka agama seperti pendeta. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa terjadinya peristiwa musibah di Cianjur itu merupakan jawaban Tuhan atas semua perbuatan Daniel Mananta dan Ustadz Abdus Somad. Sungguh sangat tidak masuk akal. Ini menyangkut dengan agama dan keyakinan kami. Tentu kami akan meluruskan terkait dengan pernyataan pendeta ini. Sebelumnya, mari kita simak pernyataan dari pendeta ini. Daniel Mananta, seorang Katolik, dia tidak tahu sekarang, katanya mualaf, itu berbicara tentang ada yang namanya unclean spirit, itu dia istilahkan begitu. Itu seperti roh jahat yang ada di balik patung-patung dan salib. Dan ia kemudian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad, bahwa ada jin kafir di balik salib atau patung-patung yang ada. Dan menurut saya, ketika ada gempa di Cianjur dan bahwa di tengah hal-hal lain itu rusak, yang tetap berdiri tegak dan kokoh cumalah salib dan patung Bunda Maria. Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Astagfirullahaladzim, sungguh sangat tidak masuk akal pernyataan dari pendeta yang satu ini. Bagaimana mungkin pernyataan seorang Daniel Mananta bahwa dia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad itu merupakan sebab terjadinya musibah bencana alam yang terjadi di Cianjur. Sungguh sangat tidak masuk akal. Sementara di dalam agama kami, yaitu Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas menjelaskan itu semua di dalam Al-Qur'annya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini satu dari sekian banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan konsep musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Dari ayat Al-Quran ini sangat tidak ada kaitannya pernyataan seorang Daniel Mananta menyatakan sepakat tentang konsep patung yang kemudian dijadikan sebab terjadinya bencana alam di Cianjur. Selain daripada itu, tentu sangat tidak layak, tidak etis rasanya ketika saudara-saudara kita di sana sedang mengalami kesulitan, kelaparan, bahkan kehilangan keluarganya. Di sini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat tidak ada hubungannya. Sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji. Hal ini dijelaskan oleh Habib Hussein salah satu kesempatan beliau. Berikut kami tampilkan cuplikan dari video beliau membahas terkait terjadinya bencana alam di Cianjur. Silahkan. Misalnya, jangan berdakwah tentang Tuhan itu ada kepada orang yang sedang kelaparan. Orang yang sedang kelaparan itu seharusnya didakwai dengan dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan, yaitu kasih makan dulu. Saat ini tuh kita bukan butuh bacot netizen tuh, tapi butuh mereka mendoakan paling tidak. Tapi sebisa mungkin hadir di sana, baik pikirannya, baik tenaganya, bantuan atau duitnya. Subhanallah, sangat jelas rasanya ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita yang sangat moderat, yang sangat berwawasan tinggi, yang sangat toleran. Karena beliau selalu memandang
setiap masalah itu adalah hikmah, bukan saling menyalahkan, bukan saling menghujat, bahkan saling menuduh. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, dengan tujuan dan harapan video ini menjadi sebuah motivasi bagi kita sebagai anak bangsa untuk saling menghormati satu sama lain. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.